Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada seorang pujangga atau seorang penyair yang terkenal dengan nama Abu Nuwas atau Abu Nawas bin Hani al-Hakami, yang sangat cerdas, yang sangat pandai merangkai kata dan kalimat sehingga menjadi syair-syair pujian yang sangat indah. Di antara syair yang sangat terkenal terutama di kalangan muslim di Indonesia adalah kalimat atau syair yang berbunyi, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Syair iktiraf dari Abu Nawas ini sering kita dengarkan baik di masjid atau musola-musola, yaitu di kalangan jamaah yang senang melantunkan pujian atau sholawat atau bentuk qasidah di masjid atau musola yang menunggu jamaah atau iqamah datang. Syair ini adalah merupakan bentuk munajat. Selain kalimat-kalimatnya yang indah, adalah bentuk munajat yang sangat ampuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syair ini menggabungkan dua latar belakang yang berbeda tapi sama, di mana secara maknanya ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Tuhanku, sungguh aku tidak pantas menjadi penduduk surga firdausmu, wala aqwa 'alan naril jahimi, dan saya tidak kuat atau tidak sanggup untuk menahan siksa neraka jahimmu. Jadi ada dua kalimat yang kelihatannya bertolak belakang tapi tujuannya adalah sama, yang mana sebuah pengakuan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba yang merasa banyak berbuat dosa tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di syair berikutnya pengakuan seorang hamba yang sangat lemah, tidak kuat dan tidak akan pernah sanggup untuk menahan siksa neraka jahim. Kemudian Abraham melanjutkan, fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Inilah rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerahkanlah taubat kepadaku ya Allah, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun terhadap dosa-dosa besar. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari syair ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita mau berintrospeksi dalam diri kita, memang tidak layak bagi kita yang mungkin dalam keseharian masih bergelimang dengan kemaksiatan, yang dalam keseharian kita masih sering melalaikan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dalam keseharian kita sering kita melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam waktu yang sama kita masih kadang sering terjerumus atau terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga adalah tempat yang agung dan suci yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mulia. Akan tetapi kita juga mengaku bagaimanapun juga kita ini hamba yang lemah, yang tidak akan pernah sanggup untuk menahan siksa dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang dalam pertemuan di channel YouTube yang kemarin
dikabarkan atau digambarkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW akan kedahsyatan siksa api neraka. Maka jalan untuk kita agar selamat dari siksa itu dan supaya kita pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita bermohon kepada Allah agar kita dianugerahkan taubat dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena kita mengetahui seberapapun besar dosa kita, seberapapun besar kemaksiatan kita, ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dan lebih agung dan lebih mulia dari dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dari itu ikhwan yang dirahmati Allah, janganlah kita berputus asa. Marilah kita senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Marilah jangan pernah kita sepelekan kemaksiatan. Kalaupun kita pernah atau terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, marilah kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini, di kitab Setitik Cahaya Terang, Al-Fakir akan menguraikan tentang sedikit makna dari kandungan syair yang dikarang oleh Abu Nawas bin Hani Al-Hakami tadi, bahwasanya ada satu pertanyaan, apakah pantas kita masuk surga dan apakah kita kuat ketika masuk ke dalam neraka. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas tentang kedahsyatan siksa api neraka, maka pada saat ini atau pertemuan kali ini, sebagaimana tertulis dalam buku ini, adalah berita tentang keindahan dan keelokan akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Nasir bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari apakah surga itu dibuat?" Maka Nabi yang agung dan mulia ini, yang tidak pernah berkata atau berucap melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan hawa nafsunya, kecuali yang diucapkan Rasul adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dari apakah surga itu dibuat?" Maka Rasul mengatakan surga itu dibuat dari air, sedangkan bangunannya terbuat dari batu bata, yang batu bata itu terbuat dari perak dan emas, terbuat dari emas dan perak. Kemudian lantainya itu dari kasturi yang harumnya semerbak mewangi. Kemudian tanahnya itu dari za'faron, dan kerikil-kerikilnya itu berupa mutiara dari yakut yang sangat indah. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan merasakan senang dan tidak akan pernah susah. Kemudian dia kekal, tidak akan mati, tidak akan lapuk pakaiannya, dan tidak akan pernah berubah mukanya. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan dan keelokan surga yang diceritakan oleh Rasul Muhammad SAW ini, maka yang paling layak untuk menempatinya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh di zaman dahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindarkan dari siksa api neraka. Banyak di kalangan ulama-ulama atau orang-orang zuhud di masa dahulu, beliau menahan dirinya, berlaku hidup zuhud, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia hanya karena kepingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak bisa ditempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata bahwasanya meninggalkan dunia itu sangat berat. Meninggalkan dunia maknanya adalah orang yang tidak condong kecintaannya kepada dunia. Bukan berarti dia tidak mau dunia. Dunia dia tetap butuhkan karena memang hidup di dunia.
Akan tapi dunia itu tidak diletakkan di hatinya, tidak meletakkan harta dunia, jabatan dunia, atau pangkat dunia, atau kemewahan dunia di dalam hatinya. Ini memang berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa meninggalkan surga itu sesungguhnya lebih berat. Kalaupun kita ditinggalkan dunia, tidak memiliki dunia, konsekuensinya mungkin kita hidup miskin, atau kita hidup fakir, atau mungkin kita dipandang rendah atau remeh oleh orang-orang sekitar kita. Akan tetapi ketika kita ditinggalkan surga, maka apa konsekuensinya? Karena tempatnya cuma dua. Kalau kita ditinggalkan surga atau meninggalkan surga, maka tempatnya adalah neraka. Naudzubillah. Maka dikatakan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, meninggalkan dunia itu berat, akan tetapi meninggalkan surga jauh lebih berat sesungguhnya. Padahal beliau katakan maharnya untuk mendapatkan surga adalah meninggalkan kecintaan, ketamakan, dan kerakusan akan kehidupan dunia. Inilah ulama-ulama yang zuhud, yang mereka masih menikmati dunia, akan tapi tidak meletakkan dunia dalam hatinya. Kemudian ada seorang ulama, Ibrahim bin Adham, yang juga sangat terkenal. Beliau ketika akan masuk kamar mandi, sebagaimana tertuang dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang Al-Fakir rangkum dalam kitab Siti Cahaya Terang ini, beliau ketika mau masuk kamar mandi atau masuk ke toilet dalam zaman sekarang, diminta untuk bayar ongkos oleh penjaga kamar mandi. Dia menangis. Mau masuk kamar mandi, ketika diminta ongkos ini, seketika Ibrahim bin Adham ini menangis. Kenapa dia menangis? Ikhwan yang dirahmati Allah, dia ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku akan masuk ke dalam rumahnya syaitan saja, disuruh untuk bayar ongkosnya. Ya, kita ketahui memang toilet atau tempat-tempat mandi atau WC itu adalah memang tempat bersarangnya para syaitan yang di situ. Nah sekarang kita, kalau zaman sekarang itu kita mau masuk toilet saja kita disuruh bayar. Kalau kencing 2000, mandi 4000 gitu, kita disuruh bayar. Maka Ibrahim bin Adham ingat, aku mau masuk ke rumahnya syaitan saja disuruh bayar ongkosnya. Ya Allah, bagaimana aku tidak menyiapkan ongkos untuk masuk ke dalam tempat yang di situ tempat yang agung dan mulia, yang mana lantainya berasal dari kasturi, yang mana tanahnya berasal dari za'faran, yang mana kerikilnya berasal dari mutiara yakut yang indah. Mestinya aku lebih menyiapkan ongkosnya. Sedangkan ongkos untuk masuk ke dalam surga adalah sebagai dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi adalah meninggalkan keserakan dan kesenangan dunia. Maka dari ikhwan yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Karena walaupun secara hakikatnya, walaupun secara kasat mata kita ini tidak layak, tidak pantas masuk surga karena dosa dan kemaksiatan kita, akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, kita mohon akan rahmatnya Allah itu supaya kita dimasukkan ke dalam surganya. Karena bagaimanapun, sekuat apapun, sesombong apapun, setinggi apapun pangkat kita di dunia, kita tidak akan pernah mampu menanggung siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagaimana Nabi mengatakan, Nabi bersabda, siapa yang minta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka selama 3 kali dalam setiap hari, maka neraka juga mengatakan, ya Allah, jauhkanlah dia dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.